Halo Sobat Jurnal, selamat datang di Radio Ceram Sobat Jurnal. Di ruang cerita ini, kami akan membacakan kisah-kisah yang dikirim langsung oleh Sobat Jurnal tentang pengalaman aneh, kejadian yang sulit dijelaskan, dan hal-hal yang masih menyisakan tanda tanya. Cerita ini dikirim langsung oleh Sobat Jurnal yang meminta namanya disamarkan. Kita sebut saja dia Mirna. Peristiwa ini terjadi saat Mirna masih duduk di bangku SMP. Saat itu, sekolah sudah hampir selesai. Waktu menunjukkan sekitar pukul 4:30 sore. Suasana sekolah mulai sepi, sebagian besar siswa sudah pulang. Koridor terasa lengang, dan beberapa ruangan sudah terkunci. Hari itu, Mirna pulang bersama kakaknya. Namun, sebelum benar-benar pulang, kakaknya berkata bahwa ia harus mengambil mukena yang tertinggal di kelas. Kelas kakaknya berada di bagian belakang gedung, di area yang tidak terlalu ramai. Di sebelah kanan lorong menuju kelas itu terdapat sebuah ruangan yang dulunya adalah dapur sekolah, namun sekarang sudah lama tidak digunakan dan dijadikan gudang. Gudang itu gelap, tidak ada lampu di dalamnya. Posisi Mirna berjalan di belakang kakaknya. Mereka terus melangkah, menyusuri lorong yang mulai sunyi. Saat hampir sampai di depan kelas, tanpa alasan yang jelas, Mirna menoleh ke arah gudang di sebelah kanan. Pintu gudang itu terbuka sedikit, dan dari celah pintu yang gelap itu, Mirna melihat sesuatu. Di dalam ruangan, berdiri sebuah sosok tinggi, memakai pakaian putih. Namun, bagian atasnya terlihat gelap, seperti bayangan yang menutupi wajahnya. Mirna belum sempat memahami apa yang ia lihat, karena tepat pada saat itu, pintu gudang menutup dengan sangat keras, seperti dibanting, seperti ada seseorang di dalamnya yang menutupnya dengan marah. Mirna langsung berlari masuk ke kelas kakaknya. Begitu sampai di dalam, dadanya berdebar sangat kencang. Seluruh tubuhnya gemetar, syok. Dengan suara panik, ia bertanya, Kakak tadi lihat pintunya nutup keras nggak? Namun, kakaknya hanya menjawab singkat, enggak, sambil tetap mencari mukena di bawah meja. Yang membuat Mirna semakin tidak tenang adalah ekspresi kakaknya. Wajahnya terlihat aneh, datar, tidak seperti biasanya, dan sama sekali tidak menunjukkan rasa penasaran. Padahal suara pintu itu sangat keras dan posisi kakaknya berada tepat di depannya. Mirna kembali bertanya beberapa kali, Kakak lihat nggak? Kakak dengar nggak? Jawabannya tetap sama, enggak. Tidak ada pertanyaan balik, tidak ada reaksi, seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal saat itu di area tersebut hanya ada mereka berdua. Tidak mungkin ada orang di dalam gudang. Selain karena sudah sore, ruangan itu juga gelap total dan tidak digunakan lagi. Perasaan Mirna semakin tidak karuan. Ia bahkan hampir menangis. Karena itu adalah pengalaman pertama yang benar-benar membuatnya ketakutan. Setelah mukena ditemukan, kakaknya langsung keluar dari kelas, meninggalkan Mirna sendirian di dalam. Dengan perasaan takut, Mirna akhirnya memutuskan untuk menyusul. Ia berlari secepat mungkin keluar dari kelas. Dan saat berlari melewati lorong itu, ia sempat menoleh ke arah gudang. Pintu yang tadi sempat terbuka sedikit, kini sudah tertutup rapat. Sampai sekarang, Mirna masih mengingat kejadian itu dengan jelas. Yang paling mengganggu baginya bukan hanya sosok yang ia lihat, tetapi satu pertanyaan yang belum pernah terjawab. Jika pintu itu benar-benar dibanting sekeras itu, mengapa kakaknya tidak mendengar apapun? Jika kamu berada di tempat Mirna saat itu, apa yang akan kamu lakukan? Dan yang lebih penting, apakah benar ia hanya melihatnya sendirian? Percaya atau tidak, cerita ini dikirim apa adanya oleh Sobat Jurnal. Terima kasih untuk Sobat Jurnal yang sudah berbagi pengalaman. Dan untuk kalian yang sedang mendengarkan, semoga malam ini tidur kalian tetap tenang dan jangan dengarkan sendirian. Sampai jumpa di Radio Ceram yang lainnya.